Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Husnia Anggraini SHI MHI, pengampu mata kuliah Fikih Muamalah 2. Kali ini akan memberikan materi tentang pengantar fikih muamalah kontemporer yang merupakan awal dari mata kuliah Fikih Muamalah 2, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari Fikih Muamalah 1 yang berisi kaidah-kaidah dasar Fikih Muamalah, dan fokus dari mata kuliah Fikih Muamalah 2 ini akan berfokus pada transaksi-transaksi muamalah kontemporer. Baik, adik-adik mahasiswa ekonomi Islam, kita merefresh dulu fikih muamalah pertama yang sudah pernah kita pelajari. Apa itu definisi dari fikih muamalah? Yang pertama, fikih adalah, masih ingat ya, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang artinya adalah ilmu-ilmu tentang hukum syariah, yakni hukum-hukum yang mempelajari dari sumber-sumber syar'i seperti Al-Quran dan hadis, yang bersifat praktis atau amaliyah, yakni yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia, bukan tentang ketauhidan atau yang lain yang berhubungan dengan Tuhan, tapi terkait dengan perbuatan manusia. Al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi dalil-dalil terperinci ini tidak hanya diambil dari Al-Quran maupun hadis saja, tapi juga melibatkan pemikiran-pemikiran para ulama, yang mana ulama itu merupakan pewaris para nabi. Dan terkait dengan muamalah, apa muamalah itu? Bahwa muamalah ini memiliki kaidah umum, yakni al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayadulla dalil ala tahrimiha, yang artinya hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, maka hal ini mencirikan bahwa fikih muamalah itu sangat elastis, sangat fleksibel, karena melakukan pendekatan secara inklusif, di mana fikih muamalah itu akan mengakomodir persoalan-persoalan terbaru kontemporer untuk bisa diakomodir dalam hukum-hukum syariah, agar hukum-hukum syariah ini bisa berdialog dengan zaman maupun tempat. Baik, terkait dengan tadi bahwasanya kegiatan muamalah itu pada prinsipnya boleh dilakukan selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Apa itu unsur-unsur yang diharamkan? Maka kita harus mengetahui. Yang pertama di sini adalah ada larangan riba, larangan gharar, larangan maisir. Nah, itu sudah pernah kalian pelajari di fikih muamalah 1, bahwa riba, gharar atau ketidakjelasan serta maisir, ada unsur spekulatif, itu diharamkan dalam kegiatan muamalah. Kemudian juga ada larangan ghish atau tadlis, ada unsur penipuan, unsur rekayasa, termasuk di situ tindakan korupsi, tindakan pemalsuan, itu juga tidak diperbolehkan atau termasuk kategori haram dalam bermuamalah. Juga kemudian ada praktek ihtikar atau penimbunan barang, yang mana penimbunan ini akan berdampak pada ketidakadilan distributif, ketidakadilan dalam ekonomi, tidak meratanya kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga larangan yang keempat, larangan berakad dengan objek yang tidak halal. Jadi umat muslim tidak boleh melakukan transaksi dengan barang-barang yang tidak halal atau yang disebut dengan haram. Baik, selanjutnya tantangan fikih muamalah kontemporer. Dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi, tentunya fikih muamalah itu sangat fleksibel, sangat elastis, mengingat tantangan fikih muamalah hari ini adalah kita bersinggungan dengan revolusi industri, di mana terjadi peningkatan produksi sehingga memunculkan produksi massal, dan dari produksi yang massal ini maka membutuhkan biaya produksi yang sangat besar dan terjadilah efisiensi tenaga kerja, di mana tenaga kerja manusia tergantikan oleh tenaga kerja mesin. Kemudian dengan hadirnya internet, dengan hadirnya digitalisasi, terciptalah kecepatan eksponensial, di mana semuanya dituntut serba cepat, dan selanjutnya di era berikutnya kita juga telah dihadapkan pada artificial intelligence, di mana ada integrasi manusia dan teknologi. Maka hal ini memunculkan konsekuensi bagaimana fikih muamalah menghadapi revolusi industri seperti ini. Akankah tetap survive? Akankah tetap menjaga
kestatisannya atau harus fleksibel dan mengakomodirnya. Berikut adalah data yang disusun, bahwasanya di sini ada beberapa alasan-alasan orang menggunakan internet. Di antaranya di sini ada 49,5% orang mencari produk dan brands melalui internet. Kemudian 42,3% mereka mencari tempat liburan maupun traveling itu juga melalui internet. Kemudian 39,2% orang mengelola keuangan dan tabungannya juga melalui internet. Hal ini semuanya bahwa internet ini digunakan juga bermuara untuk aktivitas-aktivitas ekonomi, yang tentu saja aktivitas-aktivitas ekonomi ini perlu diketahui keabsahan hukumnya, bagaimana proses transaksi akad-akadnya, yang mana itu bisa diperbolehkan atau diakui dalam hukum syariah. Selanjutnya, bagaimana hukum Islam berdialog dengan zaman? Akankah cukup dengan Al-Quran dan hadis? Tentu tidak. Di sini ada ro'yu atau ijtihad, yang mana di sini menghasilkan yang namanya fikih yang akan jadi objek materi kita pada mata kuliah ini. Di sini ada siklus di mana ada masa Nabi Muhammad SAW, di mana sumber hukum itu semuanya hanya bermuara pada Al-Quran dan hadis. Karena semua problematika yang ada pada masa Nabi sudah cukup terjawab dengan Al-Quran dan hadis. Namun sepeninggal Nabi Muhammad dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, maka Al-Quran dan hadis saja tidak cukup, karena banyak problem saat ini semuanya bisa disandarkan pada keilmuan Islam. Hal ini yang menjadi topik hangat kita adalah ekonomi. Persoalan-persoalan ekonomi saat ini yang sangat pesat berkembang, itu cukup menjadi kajian yang harus spesifik dibahas, sehingga muncullah disiplin ilmu ekonomi Islam yang kali ini menjadi kajian dalam program studi kita. Oke, selanjutnya untuk mengakomodir tantangan fikih muamalah kontemporer tadi, perlu pendekatan induktif dalam fikih muamalah. Seperti apa pendekatan induktif itu? Pendekatan induktif di sini adalah bahwa kita harus memahami fakta-fakta yang ada terlebih dahulu. Contohnya apa? Misalkan di saat ini kita marak sekali fakta-fakta bahwa maraknya transaksi-transaksi semuanya serba digital. Orang yang dulu melakukan transaksi yang bersifat konvensional sekarang mulai menyentuh ke arah digital karena semuanya serba butuh efisien, semua butuh kecepatan. Sehingga di sini perlu kita pahami bagaimana pola atau siklus dalam transaksi online tersebut atau yang berbasis digital tersebut. Sehingga hal ini perlu dikaji, dikaitkan dengan dasar-dasar normatif dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga kemudian dilakukanlah riset atau penelitian, pengamatan oleh para ulama atau kader-kader yang memiliki kompetensi ilmu syariah, yang kemudian juga berdialog dengan dibantu oleh para pakar pengetahuan yang memang ahli di bidangnya. Semisal itu masalah keuangan, maka harus berkolaborasi dengan pakar keuangan. Semisal ini berkaitan dengan medis, contohnya tentang vaksin, maka harus berkolaborasi dengan pakar medis atau kedokteran. Selanjutnya, ketika pendekatan induktif ini telah diperoleh kesimpulannya, maka perlu pendekatan deduktif, di mana para ahli-ahli fikih muamalah atau ahli ilmu syariah ini perlu sekali memahami nas mana saja yang memang terkait dengan permasalahan atau akar permasalahan yang telah dibahas tadi. Setelah itu dilakukanlah proses verifikasi dari dalil-dalil baik itu dari Al-Quran, hadis, kaidah-kaidah fikhiyah, mana yang itu terverifikasi ke dalam atau terkait dengan permasalahan ini. Setelah kemudian terverifikasi, maka muncullah kesimpulan atau hasil, yang mana ini merupakan rangkaian proses yang bernama ijtihad tadi. Yang mana ijtihad ini juga saat ini, era baru ini lebih terkenal dengan istilah fatwa, di mana fatwa itu merupakan hasil dari pembahasan hukum-hukum syariah yang dibahas oleh para mufti-mufti atau pakar hukum syariah yang berdialog bersama, mendiskusikan bersama, atau dalam istilahnya ijtihad jama'i, untuk melahirkan formulasi hukum baru yang bisa mengakomodir persoalan-persoalan baru tersebut dengan lebih objektif. Oke, dan kali ini saya akan mengenalkan apa itu formula dalam akad kontemporer, yaitu adalah multi akad. Apa itu multi akad? Multi akad ini merupakan
metode menggabungkan 2 akad atau lebih dari 2 akad, bisa 3 akad atau 4 akad dalam 1 kali transaksi. Hal ini sudah pernah dipraktekkan dalam zaman Nabi, namun tidak berjalan secara efektif karena memang multi akad pada era Nabi itu lebih kepada prakteknya rekayasa-rekayasa yang tidak diperkenankan, sehingga multi akad dulu dihukumi haram. Namun multi akad saat ini itu memiliki tujuan yang berbeda. Multi akad yang ada saat ini adalah untuk mengakomodir adanya transaksi-transaksi yang berbasis digital, transaksi yang berbasis partnership yang melibatkan banyak pihak, sehingga dalam satu skema transaksi itu memang memunculkan banyak jenis-jenis akad serta pihak-pihak yang terkait yang lebih dari 1 maupun 2 pihak. Contohnya di sini adalah pada akad pembiayaan, pada akad investasi, juga pada akad asuransi atau takaful. Jadi ini ya RPS kita, rencana pembelajaran semester kita dalam 1 semester ini di fikih muamalah. Jadi ini ada CPL, jadi di program studi ekonomi Islam ini memang ada 10 CPL ya. Nah, ini mungkin nggak perlu saya bacakan ya. Dan ada CPMK, ada 3 CPMK atau capaian pembelajaran untuk mata kuliah fikih muamalah 2 ini ya. Nah, ini adalah mampu menguasai pengetahuan dasar tentang perekonomian Islam dan produk-produk fikih muamalah ya, karena di fikih muamalah 1 itu kalian sudah mengkaji ya terkait dengan akad-akad dasar. Nah, sementara di fikih muamalah 2 ini adalah lebih ke akad kontemporernya ya. Dan CPMK 2 memahami hukum fikih muamalah klasik menggunakan kemampuan dan memahami fenomena kontemporer berdasarkan pendapat ahli fikih. Dan CPMK 3 menjelaskan fikih muamalah kontemporer di bidang langsung di bidang-bidangnya ya, seperti zakat, wakaf, muamalah digital, transaksi era digital, dan termasuk transaksi yang dilarang. Nah, ini beberapa materi pembelajaran pokok bahasan ya. Kalau ini pemetaan bobot CPMK dan CPL-nya. Ini adalah beberapa daftar referensi. Nanti silakan bisa kalian cek ya, mungkin ada versi PDF-nya, kalau ada bisa dicek di toko-toko buku terdekat ya. Kesejahteraannya atau aspek kebermanfaatannya untuk semua pihak. Kalau ternyata ada pihak yang dirugikan gitu ya, atau ada asimetri informasi ya yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, salah satu pihak diuntungkan. Ini peran Islam untuk mengeksplor itu ya. Kemudian al-muslim membetulkan gitu ya, atau pemilahan misalkan dengan penggarap. Itu kan juga bagian dari investasi. Transaksi seperti itu sudah ada. Nah, kemudian posisi Islam itu sebagai apa? Nah, di sini dijelaskan ya. Karena mauqiful Islam di suara ini juga ada kaidah. Jadi di dalam hukum Islam itu ada 2 ya. Kita itu ada muamalah, ada ibadah. Kalau ibadah itu berarti urusan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Tapi kalau muamalah adalah urusan kita dengan sesama manusia. Nah, itu kajiannya di bidang sangat fikih. Ya. Sehingga nggak sama. Kalau ibadah itu sifatnya statis. Jadi kaidahnya ada sendiri. Al-aslu fil ibadah itu mampuun ya. Jadi dilarang sampai ada harta yang dalil ala amriha, sampai ada dalil yang menunjukkan perintahnya. Itu menunjukkan bahwa ibadah itu nggak bisa diotak-atik. Ya. Baru boleh kalau disyariatkan. Ya, kalau diperintah baru boleh dilaksanakan. Ya. Makanya kalau dalam Islam sholat ya udah yang wajib dilakukan. Nggak ada nih ketentuan boleh nggak nambah sholat lagi di tengah malam, sholat wajib, nggak bisa ya. Nggak ada perintahnya. Adanya sholat sunnah, nah, gitu ya. Nah sementara kalau dalam muamalah itu kebalikannya ya. Jadi hukum asal dalam muamalah itu boleh ya. Asal harta yang dari alat tahrimnya. Sampai kalau ada indikasi haram baru nggak boleh. Jadi bentuk kegiatan muamalah itu apapun itu, sekarang tren e-commerce misalkan Bitcoin dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja selama tidak ada indikasi haram. Kalau dalam prakteknya ternyata kok ada unsur maisir, ada perjudian, ada spekulasi, ada unsur goror, ada unsur riba, nah itu baru diharamkan. Tapi kalau transaksi-transaksi modern itu tadi ternyata tidak ada unsur itu, maka apa? Atau begini, transaksi di bank, nah, bagi ulama itu
bank konvensional itu masih pro kontra ya. Saya katakan memang pro kontra karena ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, dengan Mas mungkin Mas kerja bisa gitu. Bisa. Karena nama saya Askawu izin bertanya. Dulu kan saya sempat magang di salah satu bank syariah. Nah itu salah satu cara mereka jalanin operasional itu dengan margin penjualan mereka. Kalau misalnya mereka kayak dari bank itu misalnya nasabah butuh motor, akhirnya bank beli motor tapi menjual ke nasabah dengan harga lebih besar. Nah itu kenapa tidak termasuk itu? Oke, Mas siapa tadi? Aska. Mas Aska ya, dari Prodi? EKP. Dari Prodi EKP. Dulu magangnya di bank apa Mas? Muamalat. Bank Muamalat ya. Oke. Jadi memang di bank syariah itu ada yang namanya produk akad murabahah. Murabahah. Jadi begini uniknya kalau tadi yang saya katakan ya, di bank konvensional itu kan semuanya itu kan disebut sebagai utang ya, kredit ya. Entah itu tujuannya untuk beli aset atau untuk modal usaha misalkan ya, atau untuk yang lebih bersifat sosial. Nah kalau di bank syariah itu diperjelas di awal. Kamu butuh biaya untuk apa tujuannya? Kalau ini tadi misalkan murabahah, saya ingin beli aset, beli mobil. Nah, gitu. Ingin beli mobil. Oke, beli mobil. Kenapa kok nggak Kenapa kok mengajukan pembiayaan misalkan? Karena saya belum bisa beli secara cash, secara tunai ya, secara lunas gitu ya. Akhirnya butuh pembiayaan nih dari bank syariah. Nah maka diarahkan nih, karena ini sifatnya beli aset ya, diarahkan ke akadnya yang jual beli. Tadi namanya murabahah. Jual beli ini dari sini skemanya bank syariah itu membelikan. Kamu pengennya mobil yang apa? Saya pengennya mobil Avanza aja misalnya. Mobil Avanza tipe ini gitu ya. Harganya nanti kita coba lihat di dealer berapa. Misalkan harganya 200 juta gitu ya. 200 juta, kemudian bank yang beli banknya ya, bank dapat harga 200 juta, bilang ke nasabah kita dapat harganya 200 juta, kamu nanti sanggup belinya ini dalam berapa jangka waktunya berapa lama, misalkan 5 tahun gitu ya. Nah maka di sini bank syariah akan menghitung gitu ya dari aspek macam-macam ya, inflasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian diberikanlah dengan harga misalkan 230 juta. Dan 30 jutanya ini adalah apa? Margin tadi istilahnya. Karena akadnya kan jual beli. Dalam jual beli itu kita boleh nggak sih dapat laba? Ya idealnya kan memang butuh laba dari jual beli. Ya, maka kenapa kok ini menjadi tidak riba? Karena ini akadnya jual beli. Nah, kalau dalam bank konven kan nggak dijelaskan, ya udah pokoknya utang gitu ya. Kalau dalam Islam, akad utang piutang itu idealnya kayak utang yang dimana orang yang berutang ini orang yang butuh dibantu. Sehingga kalau orang butuh dibantu malah dikasih bantuan, tapi ada tambahan, itu kayak kesannya dolim enggak? Kan kesannya dolim. Padahal sebenarnya orang yang mengajukan kredit di bank sekalipun itu konven, itu kan enggak semuanya miskin, iya kan? Tidak semuanya miskin. Lah kalau di bank syariah itu dikategorisasikan. Jadi kalau kalian memang kategorinya orang mampu, ingin beli aset, ya udah kita pakai pembiayaan yang berbasis jual beli. Termasuk nih kalau permodalan usaha, itu tadi murabahah ya Mas, ya, catat ya. Jadi boleh karena itu akan jual beli dan margin itu sangat boleh. Idealnya kayak kita jual beli, penjual dapat laba, ya itu sangat boleh sekali. Tadi kan Ibu perkenalkan. perkenalin nama saya Bagas Itanaksa, saya dari Prodi Ekonomi Keuangan Perbankan. Saya ingin menanyakan tentang fikih muamalah yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Gimana sih prinsip-prinsip fikih muamalah itu dapat diterapkan secara konsisten di dalam sistem perdagangan internasional yang didominasi oleh negara-negara non-muslim? Dari negara non-muslim. Oke. Bagaimana ekonomi Islam itu bisa diterapkan secara konsisten ya. Jadi ekonomi Islam ini sebenarnya juga memiliki jaringan ya, tidak hanya karena Indonesia ini sebenarnya juga tidak yang sebagai penggagas awal. Kalau kita lihat secara sejarah periodisasi tumbuhnya ekonomi Islam itu kan diawali oleh Islamization of knowledge ya, yang dari Malaysia ya bahkan ya.
misi spiritnya ya, spirit awalnya gitu ya. Dan kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi syariah di Malaysia itu kan lebih dulu tumbuh gitu ya. Dan kemudian diikuti negara-negara Islam yang lain termasuk Indonesia, kemudian termasuk negara-negara di Timur Tengah ya. Nah, kita itu juga ada asosiasi nah semacam itu ya, AAOI, kemudian ada konferensi juga OKI dan lain sebagainya. Dan ekonomi Islam itu mendapat perhatian yang khusus ya oleh dunia internasional. Karena apa? Ya karena potensi pasarnya besar. Potensi pasarnya besar. Bahkan kalau kita lihat di UK itu juga sangat concern juga ya dalam pengembangan ekonomi Islam. Sampai beberapa kampus membuka ya program studi keuangan syariah. Bank-bank syariah juga sudah mulai dibangun di negara yang minoritas Islam seperti Jepang ya, juga sudah mulai menggalakkan keuangan syariah, ya, ekosistem keuangan syariah, kemudian industri halal. Karena apa ya? Karena potensi pasarnya besar. Umat Muslim itu cukup besar jumlahnya gitu ya. Nah itu yang menjadikan kajian-kajian ekonomi Islam ini perlu dikembangkan. Karena negara-negara besar pun juga melirik ya melihat potensinya. Ya. Ketika umat Islam itu besar, kemudian terdistribusi ke banyak negara, apalagi sekarang pariwisata luar negeri ya, karena akses itu sangat mudah, itu kan juga sangat membuka ya, membuka peluang ya bagi tiap negara untuk mendapatkan wisatawan Muslim. Nah, sehingga mereka pun bergerak untuk menuju ke pengembangan industri, termasuk juga sektor keuangan. Jadi yang sebenarnya yang paling utama itu sebenarnya dari potensi pasarnya. Ya ada, mungkin bisa terjawab ya. Dari yang lain? Baik, selanjutnya adalah aspek dan komponen penilaian mata kuliah Fikih Muamalah 2. Perlu diketahui bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berbasis case base atau berbasis studi kasus. Adapun komponen penilaiannya meliputi nilai partisipasi sebesar 55%. Nilai ini diambil dari nilai harian keaktifan mahasiswa dalam partisipasi di kelas. Kemudian nilai tugas meliputi tugas makalah, PPT, dan presentasi senilai 10%. Kemudian nilai kuis 5%. Dan kemudian nilai UTS dan UAS yang masing-masing 15%. Baiklah, demikian adalah pemaparan serta simulasi pembelajaran mata kuliah Fikih Muamalah 2. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah ataupun khilaf dari saya selaku dosen pengampu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.